Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Muhtri Sri Lestari. Nomor NRM saya adalah 21010113. Nah, saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Manajemen Bisnis Indonesia, CMBI Program Studi S1 Manajemen. Mata kuliahnya adalah Dasar-Dasar Manajemen, teman-teman. Nah, di sini Puput akan membahas ya tentang mengelola perubahan dan penolakan sebuah lingkungan organisasi atau perusahaan. Nah, sebelum memasuki topik tersebut atau pembahasan tersebut, ada baiknya Puput jelaskan dulu nih apa itu definisi dasar-dasar manajemen serta pengertian menurut para ahli. Nah, di sini kan menurut para ahli ada beberapa nih teman-teman ya. Saya sebutkan salah satunya aja ya. Itu adalah menurut Sawarjo Puspo Pranoto. Menurut beliau itu adalah manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan organisasi dengan bekerja sama dan melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya. Dan untuk yang menurut pakar lainnya silahkan disimak sebelah ini teman-teman. Masih ada beberapa nih teman-teman ya yang aku mau jelasin. Nah, di sini untuk pengertian manajemen itu bisa diartikan juga adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Begitu teman-teman ya. Nah, di sini untuk ruang lingkup dasar-dasar manajemen itu ada beberapa. Nah, aku mau jelasin dulu ya teman-teman. Di sini ruang lingkup manajemen itu sangat luas karena kan berkaitan dengan hal dan multidisiplin ilmu ya. Untuk yang pertama adalah lingkungan luar atau eksternal. Nah, di sini ada dibagi dua nih teman-teman. Kalau untuk yang eksternalnya itu umum dan khusus. Nah, kalau untuk yang lingkungan lingkungan umum khusus umumnya itu terbagi ada beberapa nih. Itu untuk ekonomi, hukum politik, sosio-kultural atau teknologi dan internasional. Itu untuk yang luarnya ya teman-teman. Kalau untuk yang lingkungan luar khususnya itu ada pertama adalah stakeholder atau pemilik, yang kedua adalah pelanggan atau customer, yang ketiga adalah supplier atau pemasok, dan yang keempat adalah kompetitor atau pesaing, dan badan pemerintah, lembaga keuangan, dan serikat pekerja. Nah, untuk yang lingkungan dalamnya atau internal ya teman-teman ya, itu di sini ada ruang lingkup manajemen terdiri atas manusia atau pekerja ya teman-teman ya. Finansial itu di sini ada beberapa, ada sumber, ada alokasi, kontrol dana. Nah, fasilitas, fisik, teknologi, sistem, nilai dan budaya organisasi atau perusahaan teman-teman. Nah, pasti di atas itu untuk manajemen di sini memiliki tujuan nih. Nah, kita mau bahas juga untuk tujuan dan manfaat mempelajari dasar-dasar manajemen itu sendiri. Nah, kalau untuk tujuan utamanya adalah mengamankan hasil maksimum dengan upaya dan sumber daya minimum. Nah, kalau untuk manajemen pada dasarnya berkaitan dengan berpikir dan memanfaatkan ya sumber daya manusia itu seperti material dan keuangan sedemikian rupa sehingga akan menghasilkan kombinasi terbaik teman-teman. Manajemen juga sangat diperlukan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas suatu kerja atau organisasi. Nah, adapun orang-orang yang mengatur itu merumuskan dan melaksanakan berbagai tindakan manajemen itu disebut manajer teman-teman. Jadi di sini yang disebut itu adalah yang melakukan tindakan itu disebut adalah manajer teman-teman ya. Nah, untuk manfaatnya di sini ada 3 manfaat, yaitu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya ya, baik secara pribadi maupun organisasi. Adanya manajemen berguna untuk mencapai efisiensi, efektivitas serta menjaga keseimbangan untuk berbagai tujuan teman-teman gitu. Nah, di sini aku mau bahas khusus tentang mengelola perubahan dan penolakan dalam sebuah lingkungan, organisasi atau perusahaan. Nah, di sini perubahan organisasi adalah proses yang secara sengaja dilakukan dengan tujuan membuat kondisi organisasi menjadi lebih baik ya dari sebelumnya, dan atau mungkin lebih
ada perubahan dari sebelumnya gitu teman-teman. Istilahnya ada perubahan gitu ya. Nah, resistensinya atau penolakan terhadap perubahan itu suatu hal yang sering terjadi dan bersifat alamiah. Jika dalam suatu organisasi terjadi perubahan, wajar ya. Misalkan kita udah kebiasaannya si A, terus si B mau merubah begini nih, si A pasti nggak terima ya, pasti ada tek-tek itu pasti ya umum ya teman-teman. Tapi itu bisa diselesaikan dengan baik gitu. Nah, berikut beberapa cara yang bisa digunakan untuk mengatasi penolakan perubahan dalam manajemen suatu organisasi. Itu ada 6 di sini teman-teman. Ya, yang pertama itu penting banget ya. Itu pasti kita ada komunikasi, terus edukasi dan sosialisasi itu yang utama. Yang kedua adalah partisipasi. Nah, yang ketiga adalah memberikan dukungan dan komitmen. Yang keempat, membangun hubungan yang positif, menerapkan perubahan secara adil, manipulasi dan kooptasi, teman-teman. Baik teman-teman, di sini aku mau bedah kasus ya. Itu adalah kasus penyelesaian masalah sampah Bantar Gebang di Bekasi. Tapi sebelum itu aku mau tanya dulu nih ke teman-teman. Kalau misalkan udah ngomongin sampah Bantar Gebang pasti identik dengan bau kan teman-teman ya. Aku pernah sih ya pas mau berangkat kerja ada tukang sampah pasti bau banget kan. Bayangin aja itu cuma segerobak aja itu untuk sampahnya. Ini Bantar Gebang udah setumpukan satu wilayah itu udah bau banget pokoknya ya kan ya. Nah di sini aku mau jelasin dulu nih. Nah masalah yang terjadi dari artikel yang sebelumnya itu adalah para warga Bekasi itu sudah mulai mengeluh karena kan Pemprov DKI membuang sampahnya di wilayah mereka. Nah sampah tersebut menimbulkan bau yang sangat tidak sedap sehingga mengganggu penciuman warga di sekitar Bantar Gebang ya teman-teman ya. Maka dari itu warga Bantar Gebang tuh menolak nih dari orang-orang Jakarta buang sampah ke wilayah mereka tuh gitu kan. Jadi kayak pengennya bersih aja di wilayah aku gitu kan. Nah kerugian yang dirasakan oleh masyarakat akibat TPA Bantar Gebang tuh adalah pencemaran air, pencemaran udara, sarang penyakit, pengurangan estetika ya teman-teman ya. Nah pencemaran tanah tidak dinilai sebagai kerugian bagi masyarakat dikarenakan masyarakat masih menilai lahan di wilayah mereka itu belum tercemar gitu. Nah Pemprov DKI sendiri setidaknya memiliki 3 strategi nih terkait pengelolaan sampah di Jakarta, yakni strategi di hulu, tengah, dan hilir, dan tidak ada solusi membuka lahan baru. Nah solusi permasalahan di Bantar Gebang itu yang diterapkan ya kalau menurut aku sih solusi yang tepat ya itu mengajak para masyarakat di sekitar untuk memilah sampah dan membuat bank sampah di Bantar Gebang guna mengurangi tumpukan sampah dan dijadikan hal yang positif teman-teman. Misalkan bisa digunakan tuh buat tempat tetas, pupuk gitu kan. Kalau misalkan yang didaur ulang gitu teman-teman ya. Nah pembuangan proyek sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Kota Bekasi itu dilakukan secara bertahap. Nah, proyek ini bisa menjadi pemasukan bagi Pemprov Bekasi dan menimbulkan nilai dalur ulang ya. Jadi kan menimbulkan hal yang positif. Jadi masyarakat Bantar Gebang pun menerima nih hal-hal yang positif dari permasalahan tadi yang akhirnya menambah penghasilan mereka, mensejahterakan masyarakat di sekitar Bantar Gebang sendiri. Nah, begitu teman-teman. Nah, jadi ulasan ini semoga bermanfaat buat kita semua teman-teman ya. Jangan lupa ya komen, like, share, dan subscribe teman-teman ya. Dan tunggu untuk video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.